Oh, you came and tucked your way into my heart. Di sini saya akan membahas mengenai teori perubahan ketertinggalan di dalam masyarakat kaitannya dengan masalah gizi. Oke, langsung saja. Teori perubahan ketertinggalan dalam masyarakat kaitannya dengan masalah gizi, maksudnya ketertinggalan perubahan itu adalah culture lag, ketertinggalan budaya dan dampak, beserta contohnya. Culture lag ini adalah fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat. Culture lag ini menggambarkan apa yang terjadi dalam struktur sosial ketika mengalami perubahan dan efeknya yang tidak merata. Biasanya, ini adalah hasil dari gesekan atau penemuan baru dan norma-norma yang berlaku. Dalam masyarakat, culture lag adalah proses yang berkaitan dengan perubahan yang berlangsung secara cepat. Culture lag ini adalah salah satu penyebab konflik dan estetika. Sebutan lain dari culture lag adalah budaya atau kesenjangan budaya. Pencetus dari teori culture lag ini adalah William F. Cockburn, menyatakan bahwa ada kesenjangan antara nilai-nilai budaya tradisional dan realitas teknisnya. Menurut Sosiologi Dictionary, itu adalah jangka waktu antara pengenalan perkembangan teknologi baru, budaya material ke dalam budaya atau masyarakat. Culture lag ini bisa diartikan sebagai waktu yang dibutuhkan budaya untuk mengejar inovasi dalam teknologi. Culture ini juga bisa disebut dengan ketertinggalan budaya. Ketertinggalan budaya itu terjadi ketika teknologi berkembang lebih cepat dari pribadi aspek budaya non-material. Dengan kata lain, kultur ini terjadi ketika perubahan teknologi lebih berkembang cepat daripada yang dapat diperoleh oleh masyarakat. Istilah culture lag ini diciptakan oleh William F. Cockburn pada tahun 92 dalam karyanya atau dalam bukunya itu adalah Social Change with Respect to an Regional Nature Conflict, atau ketertinggalan budaya adalah periode yang terjadi ketika budaya non-material untuk beradaptasi dengan kondisi material yang baru berkembang dan maju lebih cepat daripada budaya non-material yang mengacu pada kebiasaan pemikiran, perilaku, dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya memiliki dua aspek, yaitu material dan non-material. Aspek material itu mengacu pada bagian budaya yang lebih nyata seperti teknologi, pakaian, mobil, telepon, dan apapun yang dapat dilihat dan disentuh dan bisa diamati. Aspek non-material itu mengacu dari berbagai budaya yang tidak berwujud seperti bahasa, ideologi, norma nilai gerak, dan lain-lain. Budaya material cenderung mengalami perubahan yang lebih cepat daripada aspek non-material. Ini membuat teknologi berkembang sebelum masyarakat. Menurut sosiologi, grup itu terjadi ketika budaya non-material tidak mampu mengimbangi budaya material yang terjadi karena nilai dan ideologi, serta cara berpikir cenderung berkembang lebih lambat daripada teknologi. Efek dari culture lag. Efek dari kultur sering muncul ketika ada yang ketidaktahuan dan teknologi. Contohnya, muncul pengertian Salpainka telah mengusulkan banyak teknologi baru yang berpotensi memunculkan, namun teknologi baru ini juga menimbulkan pertanyaan etika. Sering dipertanyakan tentang penggunaan sel punca dalam pengobatan itu adalah ketekunan orang mempergunakan baru yang mungkin bermanfaat karena masalah etika. Culture lag dipandang sebagai masalah etika yang kritis-kritis karena kegagalan untuk mengembangkan konsensus sosial yang luas tentang penggunaan teknologi modern yang tepat. Cultural lag adalah istilah yang dikaitkan dengan kultur shock, keduanya kerap tertukar penyebutannya. Culture shock adalah budaya menggambarkan perasaan negatif yang dimaksud dengan budaya baru. Pada perasaan ketidakpastian hidup dan kecemasan yang mungkin dialami oleh seseorang. Hubungan culture lag dengan masalah gizi. Hubungan kultur lag dengan masalah gizi itu seperti pada pangan, pengolahan makanan yang ada diawetkan. Ada makanan pabrik yang diproduksi ribuan. Makanan itu kan untuk banyak orang, bahkan ribuan bahkan puluhan ribu di pasaran, atau disebar ke berbagai supermarket dan toko. Contohnya seperti kornat, makan makanan olahan kalangan, bakso ikan, bakso udang, dan bakso ayam. Selain itu banyak juga makanan pabrikan, makanan olahan, yang memang jangka waktu tahunan untuk kadaluarsanya. Juga ada minuman kemasan dan makanan kemasan.